Halo sahabat inspirasi, ketika Anda sedang belajar, sedang menuntut ilmu, kalian akan pasti menemukan beberapa tipikal seseorang di dalam belajar. Ada yang murid pintar, ada murid yang IQ-nya rendah atau bahasa kasarnya mohon maaf bodoh. Kemudian ada orang yang pintar tapi tidak berskill, dan ada orang yang berskill tapi tidak pintar, dan ada orang yang bodoh dan tidak berskill. Oke. Teman-teman sekalian, di sini saya akan sharing beberapa karakter di dalam menuntut ilmu. Nanti teman-teman bisa menyocokkan saya berada di posisi mana di dalam menuntut ilmu. Sebenarnya ada 4 kategori. Yang pertama adalah pintar dan berskill. Kedua, pintar tapi tidak berskill. Yang ketiga, berskill tapi tidak pintar. Yang keempat, tidak berskill dan tidak pintar. Nah, teman-teman sekalian, di dalam menuntut ilmu, menjadi seseorang pintar ya, itu bukan kewajiban untuk kita semua. Kenapa saya sampaikan bukan kewajiban untuk kita semua? Karena setiap seseorang sudah memiliki potensial batasan yang diberikan oleh dirinya masing-masing. Namun bisa dikembangkan dengan usaha yang keras. Ya, bisa dikembangkan. Namun yang saya maksud batasan adalah seperti ini. Contoh, teman-teman memiliki hobi menari atau bermain sepak bola. Kemudian teman-teman mencoba untuk belajar matematika. Nah, pernah nggak teman-teman berpikir pelajaran matematika tidak pernah masuk, kemudian susah, bingung, apa segala macam. Tapi kenapa ketika menari, ketika bermain bola, senang? Nah, ini yang saya maksud adalah di sini kita sudah memiliki talents atau bidang bidang masing-masing. Ya, artinya adalah bukan berarti kita tidak bisa matematika, bisa, tapi kita harus sungguh-sungguh semangat jika ingin benar-benar bisa. Namun kembali lagi, ada seseorang yang dengan pelajaran tersebut dia sudah tertarik, senang, apa segala macam, segitu belum belajar, artinya dia sudah di bidangnya di situ. Nah, teman-teman sekalian, ketika merasa sulit dalam pelajaran tersebut, mungkin teman-teman bukan di bidangnya dalam hal tersebut. Kemudian kita kembali lagi sebenarnya bisa meningkatkan potensial tadi, ya syaratnya kita harus belajar atau sungguh-sungguh di dalam menekuninya. Tapi ingat, semua itu ada batasan. Maka itu benar dikatakan walikul lisyai'in maziyah, setiap seseorang itu memiliki kelebihan. Jadi jangan la tahtakir man dunaka likul lisyai'in maziyah. Jangan kita selalu menghina seseorang karena setiap orang memiliki kelebihan. Si A jago matematika belum tentu jago sepak bola. Si B jago sepak bola belum tentu ia mahir dalam matematika. Nah, cuman saya ketika pengalaman saya belajar ya, yang saya rasakan ada 4 tipikal hal tersebut ya. Kalau kita mampu, kalau kita sanggup, ya silahkan kita lakukan. Kita mahir dalam bidang akademisi. Kemudian yang kedua, kita juga berskill di dalam talents, atau kita aktif dalam hal organisasi-organisasi lainnya. Nah, penting bagi saya ya, kedua ini dikolaborasikan sehingga perfecto, menjadi perfect. Dia sudah mahir kemudian berskill. Nah, ini adalah tingkatan yang pertama, dan ini jarang kita temui orang yang seperti ini, sudah mahir, pintar, dan dia berskill ya, banyak memiliki talents atau kemampuan yang lain. Kemudian yang kedua adalah dia pintar tapi tidak berskill. Nah, ini biasanya banyak juga yang kita temukan. Coba teman-teman sekalian perhatikan orang-orang yang juara di kelasnya, juara 1, juara 2, juara 3. Kebanyakan nih kita menilai dari sisi banyaknya, orang-orang tersebut lemah di dalam bidang ekstrakuler ya, atau ekskul. Contohnya bermain bola. Karena kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan otak kiri. Ya, tahu otak kiri adalah fungsinya seperti hal yang pasti, bermain logika, kayak dia suka matematika, apa segala macam pelajaran lainnya. Nah, sedangkan otak kanan fungsinya adalah berekspresi, ya, berhalusinasi dan berimajinasi. Nah, orang tersebut lemah ketika bermain bola, ya. Nah, inilah pintar tapi tidak berskill. Tapi kita harus apresiasi karena mereka
memiliki suatu kelebihan, yaitu pada kemampuan otaknya dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Nah, ini pintar tapi tidak berskill. Yang ketiga, berskill tapi kurang pintar. Nah, ini banyak saya temukan secara faktanya ketika belajar dulu. Banyak saya temukan teman-teman saya sangat mahir, teman-teman saya sangat bertalenta sekali, banyak memiliki skill, bisa bermain bola, bisa bermain musik, berolahraga, ya, kemudian pencaksilat dan lain-lainnya. Namun mereka kurang di dalam belajar. Yang anehnya, ketika di dalam ekskul, mereka contoh bermain bola itu semangatnya luar biasa, bermain musik semangatnya luar biasa. Namun ketika tidak masuk jam pelajaran, entah kenapa mereka, ya, belajar matematika, hitungan saja sudah mulai nyerah seperti itu. Bahkan pelajaran lain-lainnya kayak kimia, fisika, biologi dan lain-lainnya. Nah, ini dia berskill tapi tidak pintar. Ini harus kita apresiasi juga karena dia sudah setidaknya ada sesuatu urgensi di dalam dirinya, ya. Jadi dia berskill namun tidak mahir pintar, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini poin yang keempat. Emang poin keempat ini kasar, ya. Sudah tidak berskill, kemudian bodoh. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Sudah bodoh dan tidak berskill, pasti ada faktor keterbelakangannya. Salah satunya adalah mungkin dia memiliki pikiran sehingga membebani dirinya. Salah satu pikiran orang tua atau finansial dan lain-lainnya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya tidak ada yang tidak bertalenta dan tidak mahir juga. Setidaknya kalau dia mahir, dia tidak bertalenta, dia bertalenta tapi tidak mahir. Namun jika ia tidak mahir dan tidak bertalenta, ini akan menjadi sebuah tanya jawab. Yaitu tadi, mungkin dia memiliki masalah secara individual, keterbelakangannya, atau kerusakan pada psikologisnya. Nah, ini yang harus kita perdalam, harus kita gali apa penyebab yang bisa menyebabkan hal tersebut. Nah, jadi teman-teman sekalian, teman-teman silahkan pilih di dalam 4 kategori ini di dalam belajar. Apakah teman-teman termasuk orang yang pintar dan berskill, atau teman-teman orang yang pintar tapi tidak berskill, atau teman-teman berskill tapi tidak pintar, atau teman-teman tidak memiliki skill dan tidak pintar. Silahkan temukan 4 kategori ini di dalam diri teman-teman masing-masing. Jika teman-teman merasakan salah satunya, silahkan digali lagi, potensialnya lebih tinggi lagi. Baik, sekian, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Terima kasih.